A Brief History of Time. Menjelajahi alam semesta bersama Stephen Hawking. Buku A Brief History of Time, riwayat singkat waktu, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1988, adalah salah satu karya ilmiah paling terkenal dari fisikawan teoretis Stephen Hawking. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dalam kosmologi dan fisika teoretis kepada pembaca umum tanpa memerlukan latar belakang ilmiah yang mendalam. Dalam bukunya, Hawking mengupas misteri alam semesta dengan gaya yang mudah dipahami, membuatnya menarik bagi masyarakat umum sekaligus akademisi. Tujuan dan tema utama. Dalam A Brief History of Time, Hawking berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta, seperti, bagaimana alam semesta dimulai? Apakah alam semesta memiliki akhir? Apa sifat waktu itu sendiri? Hawking mengeksplorasi berbagai teori ilmiah, dari relativitas umum Einstein hingga mekanika kuantum, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang asal-usul alam semesta, lubang hitam, dan waktu. Salah satu tema utamanya adalah upaya untuk menggabungkan dua teori besar fisika, relativitas umum, yang berfokus pada gravitasi dan struktur besar alam semesta, serta mekanika kuantum, yang berfokus pada partikel subatomik. Keduanya bertentangan dalam beberapa aspek, dan upaya untuk menyatukan kedua teori ini dalam teori tunggal adalah tantangan besar bagi fisikawan. Isi buku, dari Big Bang hingga lubang hitam. Hawking memulai buku ini dengan membahas asal-usul alam semesta, memperkenalkan teori Big Bang dan menjelaskan bagaimana alam semesta berkembang sejak awal mula. Ia juga membahas teori inflasi, yang menjelaskan periode perluasan alam semesta yang sangat cepat setelah Big Bang. Disinilah Hawking membawa pembaca ke dalam spekulasi ilmiah yang menantang tentang waktu, ruang, dan energi. Salah satu bagian yang paling terkenal dari buku ini adalah diskusinya tentang lubang hitam. Hawking memperkenalkan konsep radikal bahwa lubang hitam tidak sepenuhnya gelap. Ia menjelaskan bahwa lubang hitam sebenarnya bisa mengeluarkan radiasi, yang kini dikenal sebagai radiasi Hawking, yang menunjukkan bahwa lubang hitam bisa menyusut dan menghilang seiring waktu. Hal ini sangat penting karena membuka jalan untuk penyatuan antara relativitas umum dan mekanika kuantum. Waktu dan filsafat fisika. Konsep waktu juga menjadi fokus utama dalam buku ini. Hawking bertanya-tanya apakah waktu itu sendiri memiliki awal dan akhir, atau apakah itu berkelanjutan. Dengan menggunakan konsep waktu imajiner, yang merupakan salah satu idenya yang paling inovatif, Hawking berupaya menjelaskan bagaimana waktu bisa berputar pada dirinya sendiri tanpa singularitas atau ujung. Ini adalah gagasan yang sulit dipahami, tetapi menjadi salah satu elemen penting dalam teori-teori kosmologinya. Sukses besar dan dampak budaya. A Brief History of Time menjadi fenomena internasional, terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia, dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Meskipun banyak yang menganggap buku ini menantang karena konsep-konsep ilmiahnya, Hawking tetap berhasil membuat topik-topik seperti lubang hitam, singularitas, dan teori relativitas lebih mudah diakses oleh khalayak luas. Buku ini juga mempengaruhi budaya populer. Stephen Hawking menjadi simbol intelektual global, sering muncul di acara televisi dan memberikan ceramah di seluruh dunia. A Brief History of Time juga difilmkan dalam sebuah dokumenter dengan judul yang sama, yang memberikan pandangan lebih dekat tentang hidup dan pekerjaan Hawking. Warisan dari A Brief History of Time. Meskipun dunia kosmologi telah terus berkembang sejak penerbitan buku ini,
A Brief History of Time tetap relevan sebagai pintu gerbang menuju pemahaman alam semesta bagi banyak orang. Ini adalah pengantar yang luar biasa terhadap pertanyaan-pertanyaan terbesar yang dapat kita ajukan tentang eksistensi kita dan tempat kita dalam kosmos. Dengan bahasa yang jernih dan penjelasan yang mendalam, Stephen Hawking berhasil memperkenalkan kita pada gagasan-gagasan ilmiah yang tidak hanya mempengaruhi fisika modern tetapi juga cara kita memandang realitas itu sendiri. Buku ini tidak hanya menjadi karya besar dalam sains populer, tetapi juga sebuah bukti nyata bahwa pengetahuan bisa dinikmati oleh semua orang, asalkan disajikan dengan cara yang tepat.